30 perak gitu. Menurut kita 300 perak aja udah kemurahan. Hello netizen. Ya, gue Juan. Gue Diki. Perkenalkan, nama gue Stefan. Nama gue Stefani. Ya, di sini kita mau True or false tentang jejak karbon. Mau nanya dulu dong, kalian tahu nggak sih apa itu jejak karbon? nggak tahu sumpah. Jejak karbon ternyata adalah jumlah total gas rumah kaca termasuk karbon dioksida dan metana yang kita hasilkan oleh tindakan atau aktivitas kita. Berarti nggak cuma dari industri-industri ya, tapi kita sendiri pun sebagai individu bisa punya jejak karbon. Ya. Langsung aja kita lanjut. Oke, langsung kita lanjut. Yang pertama. Oke, coklat adalah kontributor carbon footprint terbesar di antara plant-based food, menghasilkan 12% dari total emisi gas rumah kaca dari sektor makanan. Gimana? Ini fakta dari The Conversation. Oke, 1, 2, 3. Salah. Salah ya. Yang lain aja. Ini salah? Iya. Kenapa menurut lu salah? Kenapa ya coklat? Nggak tahu ya, ini gue kepikirannya coklat tuh yang kayak Willy Wonka gitu kan gitu. Oh, kayak pabrik-pabrik gitu. Iya, pabrik-pabrik gitu. Mungkin karena dia di dalam ruangan kali ya. Cuman gue nggak tahu juga sih sebenarnya. Kalau menurut lu gimana? Kalau yang gue lihat di sosial media ya, ada yang kayak bikin coklat gitu, nggak menghasilkan banyak karbon gitu, kayak simple banget. Coklatnya dibuka, terus di fermentasi ya, fermentasi, oke. terus ditaruh kayak tempat es batu, jadi coklat, kayak nggak menghasilkan banyak gas. Kebanyakan nonton si Unyil loh Kayaknya. gitu. Iya. Iya sih, menurut kita salah. Gimana tuh? Gimana tuh? Ibu Profesor? Jadi jawabannya memang salah. Yeay! Apa yang paling besar berarti kalau bukan coklat? Apa ya? Tahu? Salah, yang paling besar itu adalah beras. Beras. Kenapa tuh? Beras. Ya, karena banyak konsumsinya, terutama di daerah-daerah di Afrika dan Asia. Oh, I see. Karena makin banyak konsumennya, jadi makin banyak yang dikeluarin juga produksinya gitu lah. Mungkin lah ya. Betul, betul. Oke. Produk susu seperti keju dan yogurt menyumbang hampir 19% emisi gas rumah kaca, bahkan lebih buruk daripada daging unggas, makanan laut, dan telur. Produk turunannya, oke, 1, 2, 3, benar. Salah. Karena apa? Karena saya tidak tahu. Kalau menurut gue nih ya, tebakannya kan produk susu turunannya keju yogurt tuh ada proses pengolahannya lagi. Oke. Jadi kemungkinan besar ada jejak karbonnya lebih tinggi, mungkin ya. Oke, ya kita Oke. Tanya pada susu. adminnya. Oke, jawabannya betul. Salah lagi. Jago nih gue. Buset. Yang ketiga, pengolahan daging sapi menghasilkan hingga 105 kg karbon dioksida per 100 gram. Sedangkan produk kedelai seperti tahu menghasilkan kurang dari 3,5 kg. Bentar, tahu tuh dari apa sih? Tahu tuh dari kedelai. Iya. Iya kan? Oke ya, salah. Udah siap. Bentar. Ini agak spesifik ya, banyak angka ya. Agak teknis nih. 100 gram, sedangkan kurang dari Produk kedelai. Gimana menurut tuh? susu. Oke, 1, 2, 3. Apa lu bener? Gue salah. Kenapa ya gue bener? Gue cocok biologi aja sih. Cuman nggak tahu ya, kayaknya gue salah lagi deh. Gimana Mbak? Oke, jadi jawabannya betul. Oke, I take the loss. Oke, 2 dong. I take the loss. Oke, kenapa tuh Mbak? Kenapa gue hanya benar gitu? Karena pengolahan daging sapi itu kan dari sapinya sendiri aja tuh butuh dikasih makan, butuh lahan Oh, I yang see. luas. Iya. Terus untuk mesin-mesinnya tuh juga bekerjanya lebih keras di saat mengolah daging sapi. Oh, jadi kedelai itu nggak diurusin gitu ya Mbak ceritanya? Bukan gak diurus. Kan kayak kedelai kan nggak dikasih makan gitu. Rumah. Gitu ya? Dikasih kandang enggak kan? Iya ya. Oh iya, I see. Gue menjadi sapi aja deh. Ya, oke, yang keempat. Siapa nih, gue ya? Iya. Emisi karbon dari belanja langsung di toko rata-rata 36% lebih rendah daripada yang dihasilkan oleh berbelanja online. Emisi karbon dari belanja. Oke. Oh, ini gue pede. Bentar. Gue lebih pede nih. Lu jangan sosok pede masalahnya. 36 lebih rendah. Oke. 1, 2, 3.
kita beda mulu ya. Kita beda mulu. nggak bisa ya. bersatu, boy. Nggak bisa. Nggak Boy. bisa, nggak Lu- boleh, nggak lu boleh. bagaikan minyak dan gua air. Gitu. Nggak mau gue Asik. minyak. Gua air gitu. Iya. Gua minyak gitu. Iya. Oke. Emisi karbon. Menurut gue benar ya, karena berbelanja langsung itu kan menghasilkan banyak energi secara langsung dengan kita kayak misal ke supermarket atau tokonya, kita jalan ataupun kita naik kendaraan menghasilkan emisi-emisi karbon. Itu termasuk nggak sih emisi karbon? Kayak termasuk kan ya? Emisi karbon dari belanja Energi langsung kan ya? di toko rata-rata 36% lebih rendah. Lebih rendah. Lebih rendah Lebih kan? rendah. Astaga. Nah, kayaknya alasan gue itu tepatnya disalah gitu. Iya. Karena kan kalau kita belanja online nih ya, oke, Tinggal searching pencet gitu di gitu marketplace ya. terus nanti langsung cek, udah kelar kan gitu. Iya. Tapi kalau itu kita naik Transjakarta, Itu yang gue belum jelasin. jalan ke Grab Indonesia-nya, Boleh belum ke ganti Zara, ya. belum ke mana gitu kan. Betul. Ngelihat yang bagus-bagus, ngelirik dikit gitu Oke, kayak jalan. yang mulus dikit belok gitu ya. Asik. Oke, gue ini sih gue benar. Gimana? Gua boleh ganti nggak? Nggak boleh, nggak Boleh ganti boleh. ya. Oke, jawabannya salah. Iya. Kak. Oke, Iya, alasan berapa gue. skornya coba? 32. Oke, nice. Pada tanggal 7 Oktober 2021, pemerintah Indonesia mengesahkan pajak karbon dengan tarif minimum Rp300 per kilogram atau 300.000 per ton ekivalen karbon dioksida. Wow, ini baru tahu gue. Apakah ini fakta atau salah? Ternyata ada ini tarifnya ya untuk pajak karbon ini. Betul. Oke, yuk. 1, 2, 3. Salah. Benar. Setahu gue sih memang ada pajaknya sih, tapi I'm not sure kalau itu 300 perak ya. Nah, iya, Harusnya lebih. Makanya harusnya lebih ya. Iya. Tapi nggak tahu juga. Coba menurut Menurut admin, Jadi jawabannya salah. berapakah harganya? Berapa? Atau Harganya apa? adalah 30 perak per kilogram. Oh. 30 perak. Lebih rendah. 30 perak. Lebih Menurut kita murah 300 perak aja udah kemurahan. Harusnya sih 3.000 sih per kilogram. Bener, 3.000 Iya. USD kali ya. Biar Iya. orang langsung stop Murah tuh. banget 30 perak ya. Iya, terlalu murah ini. Aduh. Oke. Ya, terima kasih Shocking atas news. fakta yang sangat-sangat mencengangkan ini Iya. dan menohok. Anjay. Ini yang terakhir ya? Nah, Alright. dibanding dengan pola makan omnivora, pola makan vegan mengurangi dampak penggunaan lahan sebesar 50-86%, air sebesar 22-70%, dan emisi gas rumah kaca sebesar 21 Oh, I see. Mengurangi. Dibanding Oke. dengan pola- Oke, Oke, gimana? 1, 2, 3. Oh, sama anjir akhirnya gitu di akhir. Ini nggak di Enggak. iya, nggak di setting ya. Tapi Gue sebagai kaum omnivora sangat setuju sama hal ini Sangat sebenarnya setuju ya. gitu. Karena gue bukan vegan banget gitu. Mungkin dari gue kali ya gitu. Kayak kalau dilihat alasannya mungkin karena kan vegan itu lebih diverse kali ya gitu. Omnivora tuh lebih Omnivora lebih diverse gitu kan. diverse. Kayak dia makan sayur, dia makan daging. Yang penting jangan makan temen ya gitu. iya, itu jangan ya. Kalau vegan kan emang lebih homogen gitu ya menurut gue gitu. Jadi kayak dampak yang diberikan juga lebih kecil mungkin. Nggak tahu. Betul. Menurut lu gimana? Menurut gue sama, dampaknya lebih kecil karena emisi gas rumah kaca kalau omnivora itu kan berarti makan daging. Daging kan diproduksinya mengeluarkan gas emisi gas rumah kaca lagi. Balik ke fakta yang ketiga lah. Yang ketiga ya. Oke. Ya, jadi menurut kami benar. Kami kali ini sependapat bahwa ini benar. Yes. Oke, dan jawabannya memang betul. Easy. Dengan alasan yang betul juga. Oke, yeay. Alasan kita valid ya. Oke, jadi menurut lo fakta mana nih yang paling shocking? Nah, tadi sih menurut gue yang tadi sih yang kita sama-sama kaget nih. Di yang waktu pemerintah Indonesia mengesahkan pajak karbon dengan tarif minimum yang malah 30 perak doang ya. per kilogram, dan itu kayak sangat-sangat miris sih. Dengan 30 perak kita udah bisa lah bayar pajak karbon itu. Bener. Kayak menurut gue juga itu sih yang paling mengejutkan ya, karena menurut gue tadi 300 aja per kilo udah termasuk murah gitu kan. Bener. Aduh, nggak sebanding sih sama pajaknya yang dipajakin sama dampak ke lingkungannya. Dampaknya Itu benar-benar. jauh lebih buruk daripada cuma 30 perak per kilo. Gue yang cukup wow sih yang pertama ya, karena Kenapa touch? coklat adalah kontributor
carbon footprint terbesar, tapi bukan yang terbesar adalah beras gitu. Dan gue pikir kayak masa sih beras menghasilkan banyak carbon footprint gitu kan, kayak agak susah juga karena buat menguranginya, karena kita kan makanan pokoknya juga beras, nasi gitu. Jadi harus bikin suatu apa ya, cara buat mengurangi carbon footprintnya harus dipikir dengan matang. Nah kalau menurut gue ya itu fakta yang terakhir gitu, kayak orang omnivora itu lebih pola makan omnivora itu emang lebih menghasilkan untuk beberapa dampak-dampak dari karbon tadi menurut gue gitu, karena gitu ya. emang cukup menyenangkan sih sebenarnya gue, bahkan kayak dari segi pola makan itu tuh bisa sangat berbeda antara vegan sama omnivora gitu. Betul. Gitu sih. Mungkin apa ya, kalau dari gue ngelihatnya emang balik lagi sih harus benar-benar food managementnya gitu ya, istilahnya. Benar-benar kalau bisa harus dijaga banget gitu istilahnya. Even kalaupun emang lu omnivora gitu istilahnya, tapi jangan semuanya omnivora gitu sampai maruk-haruk gitu istilahnya. Semuanya lu ada satu dua lu check out semua makanan gitu kan ngabisin sebenarnya. Karena kan tapi kan kadang kan karena diskon ya. Iya jadi sih. Ya udah kita klaim gitu. Iya, cuman gitu sih, baik-baik lagi gitu. Ya kalau sekali-sekali boleh lah, cuman kalau maruk-maruknya hampir tiap hari itu mungkin bisa dikurangin. Menurut lo gimana nih cara biar kita bisa mengurangi karbon ini? Kalau gue sendiri ya mungkin first step-nya adalah untuk ngurangin makan makanan yang diproses, karena di mana makanan itu diproses pasti ada energi yang dibutuhkan, pasti ada jejak karbonnya yang lebih tinggi daripada yang whole food kayak gitu. Jadi ya benar sih, sama setuju juga, kita mengurangi lah yang namanya proses food gitu-gitu biar bumi kita lebih terjaga ya. Mungkin itu aja sih guys terkait true or false dari karbon ini ya. So jangan lupa like, Share, comment, and subscribe di channelnya Eating. Bye. See you on next video.